Halo, selamat datang di channel Petani Keturunan. Hari ini Petani Keturunan ada beberapa kegiatan di perkebunan kelapa sawit. Yang mana yang pertama tadi kita sudah melakukan penyemprotan pakis. Kemudian kita sudah break istirahat siang. Kemudian tadi ketika kita proses penyemprotan, kita jumpai ada beberapa pohon sawit yang mana buahnya ini tidak tumbuh dengan baik ataupun tidak berbuah dengan baik, yang mana buahnya itu ya buah cengkeh ataupun buah jantan istilahnya. Nah, hari ini kita akan ngecek berapa batang yang kira-kira tidak baik ini ataupun buah jantan ini. Kemudian kita hitung berapa jumlahnya. Setelah kita mendapatkan totalnya, tentunya akan kita proses pergantian pohon, ya, yaitu penyulaman. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya seperti apa buah jantan itu. Mari kita cek satu persatu seperti apa sih buah jantan itu. Ayo kita cek secara sama-sama. Nah, ini dia buah jantannya, ya, tidak berkembang dengan baik. Ini kita tidak tahu nih apakah masih bisa bagus pertumbuhannya atau bisa baik menjadi bulat besar dia, ya, lumrahnya buah sawit lah. Yang jelas ini sudah beberapa kali kita dodos dan ini tidak laku dijual dikarenakan buahnya terlampau kecil, ya, sehingga ketika kita proses pendodosan, pemanenan, pihak peronnya tidak mau menimbang, ya. Yang jelas ini dipastikan disortir gitu oleh pihak peronnya. Nah, ini seperti ini dia. Ini yang jelas satu posisinya di dekat gubuk kita, tempat gubuk peristirahatan. Kemudian nah ini dia. Oh ya, ada beberapa pohon juga yang mana pohon ini dimakan rayap, ya. Ini dia akibatnya jika perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, ya, di lahan gambut, ya. Tantangannya ataupun hamanya yaitu selain kumbang, ya, ada juga rayap. Ini dia rayap. Ini terlambat kemarin proses penyemprotan rayapnya sehingga mati total ada beberapa. Itu juga satu, itu juga dimakan rayap. Itu sangat disayangkan. Pertumbuhan sawitnya lumayan bagus, hanya saja kurang perawatan, kurang pemantauan dari kita sehingga rayap itu sampai ke pucuk sananya. Sangat disayangkan, tapi tidak apa-apa. Dijadikan pengalaman untuk kedepannya. Nah, ini dia yang selanjutnya, pohon kedua, ya, bahkan sampai kering seperti ini, ya. Ini tidak tahu kira-kira masih bisa masih bisa sembuh seperti sedia kala sawitnya ataupun tidak tahu. Mungkin di sini ada yang paham ataupun yang bisa memberikan saran ataupun solusi untuk pohon sawit yang buah jantan seperti ini. Tolong komen di kolom komentar. Sudah 2 kita dapatkan, 3 yang kosong, kemudian ini yang selanjutnya 4, ya. Oh, ini rata-rata di dekat gubuk semua nih, ya. Ini dia, ini buah yang batang yang keempat, kemudian mungkin ini kita cek sekilas saja. Tadi pun ketika proses penyemprotan kita sudah juga menghitung batang yang seperti ini yang buah jantan. Perkiraan yang buah jantan itu kurang lebih 30 batang yang kita sudah jumpai tadi, ya. Kita tidak tahu sebabnya apa, bisa buah jantan, entah faktor dari bibit yang ditanam sejak awal ataupun dari faktor perawatan rutinnya seperti itu, ya. Kita cek kembali
bagian belakang. Ini dia. Ya, kalau ini ada kemarin sudah kita proses panen satu, ini mungkin, nah itu dia. Nah ini dia. Ini oke, baik pohonnya. Bisa kita lakukan pemupukan besoknya supaya buahnya kembali muncul, tidak trek kembali. Nah ini dia. Ini lumayan baik ya, hanya saja ini kurang pupuk, batangnya pun juga pelepahnya juga kuning-kuning ya, kurang makan dia, di lahan gambut kurang makan ya, sudah pohonnya kuning-kuning. Karena di lahan gambut ini, sahabat petani keturunan, zat asamnya terlalu tinggi, kadar asamnya, jadi kita harus melakukan pemupukan dolomit seperti itu, ataupun kapur ya, harus kita kapur dan kemudian kita susuli dengan mungkin pupuk KCL ataupun Ponska ataupun CU, itu nggak tahu lah. Yang jelas kemarin ada beberapa teman menyarankan dipupuk kapur dulu, dikapur, selanjutnya di CU gitu ya, di CU, karena katanya untuk lahan gambut itu cocoknya pupuk CU untuk memancing ataupun merangsang pertumbuhan kelapa sawit ini. Yang jelas saran demi saran tentunya kita saring mana yang terbaik akan kita gunakan, dan kita pertimbangkan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi kita, karena menimbang untuk harga pupuk saat ini itu harganya sangat luar biasa tinggi ya, ada yang 500, 400 hingga jutaan pupuk sawit ini ya. Nah ini dia, ini baik, ini cukup lumayan, batangnya besar. Ini dia, akan kita coba nanti. Ini dia, sudah lama tidak dipupuk memang, dan juga kurangnya perawatan dari saya pribadi, dari petani keturunan. Nah seperti ini jika buah normal ya, jika buah normal, buah batu nih istilah ya, buah batu ya, besar-besar dia ya, sebesar. Nah ini yang kecil-kecil nih, ini kecil-kecil, ini besar-besar, bisa kita lihat perbedaannya. Nah yang kecil seperti ini kemungkinan besar, dipastikan, bukan kemungkinan besar, dipastikan akan disortir oleh pihak peron, kan sangat disayangkan. Jadi kita manfaatkan lahan ini, mana yang kosong kita sulam, mana yang tidak bagus kita ganti, sehingga bisa membantu tambahan buah sawit. Ini mungkin kalau kita telusuri, oh ya, untuk bagian depan pertumbuhan sawit itu berbeda dari tengah ke depan. Itu perkiraan umur sawit sekitar 5 sampai 7 tahun ya, 5 sampai dengan 7 tahun. Tengah ke belakang itu mungkin dulunya ini sulaman, kita tidak tahu, bisa jadi awal hanya depan saja yang ditanam, kemudian terhenti mungkin selama beberapa tahun, yang kemudian dibersihkan kembali dan dilanjutkan lagi penanaman, sehingga pertumbuhan sawit tidak tumbuh sama rata begitu. Perkiraan yang di belakang itu kurang lebih pertumbuhannya, usia sawitnya itu sekitar 4 sampai pun 5 tahun gitu ya, masih kecil-kecil sama rata. Mungkin bekas kebakar ya juga, karena di Riau beberapa tahun yang lalu itu pernah kebakaran hebat memang, sampai berkabut, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari ataupun
eh, banyaknya asap yang ada. Jadi seperti itulah kira-kira eh, keadaan hari ini. Mungkin coba kita evaluasi lagi untuk kedepannya seperti apa yang harus kita lakukan. Oke, setelah kita melakukan pengecekan tadi ya kira-kira seperti itu ya, kendala kita saat ini. Memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tuntaskan, namun tidak bisa sekaligus. Tentunya kita lakukan secara ansur-ansur dan satu persatu. Terutama sekarang ini memang kita lakukan proses pembersihan dulu, yaitu penyemprotan. Yang selanjutnya akan kita proses pemupukan seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sekiranya ada pakar-pakar sawit, maklum ini saya pribadi adalah benar-benar petani keturunan, bukan keturunan petani. Keturunan petani itu sudah pasti, tapi saya adalah petani keturunan, yang mana yang petani keturunan tidak memiliki pengalaman sama sekali terkait perkebunan kelapa sawit seperti itu ya. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba belajar mencari pengalaman baru terkait perkebunan kelapa sawit. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon dukungannya channel Petani Keturunan ini. Semoga informasi apa yang saya sampaikan ataupun terkait perkembangan sawit ini bermanfaat bagi kita bersama. Bagi para pakar yang mungkin ingin memberikan saran, silakan komen di kolom komentar ya. Tentunya nantinya akan kita saring ya, kita gunakan pendapat dari para pakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.